Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Wijayakusuma dengan NPM 101211457 dari kelas C10 Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di mana video ini berisi mengenai ma'rifatullah, yakni mengenal Allah, dengan dua subbab, at-thoriq ila ma'rifatullah, cara pengenalan terhadap Allah, dan juga sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. At-thoriq ila ma'rifatullah. Cara Imam Al-Ghazali untuk mencapai ma'rifat yaitu menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Allah, hidupnya akan dipenuhi oleh kearifan dan bimbingan darinya. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah, karena Allah tidak melihatkan zatnya kepada makhluknya. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah, inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah, seperti dalam ayat-ayat kauliyah. Ayat kauliyah yakni berupa firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Salah satunya dalam Quran Surah At-Tin. Keutamaan Surah At-Tin yakni teguran keras mengenai manusia sebagai makhluk paling istimewa yang pernah diciptakan Allah, melampaui segala makhluk, namun berakhir tragis karena dicampakkan ke dalam keadaan paling menyedihkan jika tidak beriman dan enggan beramal soleh. Penegasan bahwa tiada yang melebihi keadilan yang maha adil. Selanjutnya ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dilihat melalui fenomena alam yang ada di sekitar kita, guna untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi khalifah fil ardh. Di dalam Quran Surah Fussilat ayat 53 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Allah menjelaskan bahwa Dia akan menunjukkan ayat-ayat kauniyahnya di ufuk dan juga pada diri manusia sendiri, sehingga menjadi terang dan jelas akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode Islam dengan nakal dan akal. Islam sangat menghargai akal yang ada dalam pada diri manusia, karena dengan sarana akal inilah manusia mampu berpikir dan membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Gabungan antara kemampuan akal dan panduan dari penciptanya akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi satu kesalahan apabila manusia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Allah berfirman, yang artinya ancaman Allah dengan siksaan bagi mereka yang berakal tapi tidak berpikir, dalam Quran Surah At-Tolak ayat 10. Kemudian selanjutnya, tasdik, membenarkan. Hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus mengikuti pedoman-pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah. Hati mula-mula membenarkan dan akur kepada kebijaksanaan Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Kemudian menghasilkan iman. Menurut ajaran Islam, orang yang memiliki keimanan yang kokoh dan yakin terhadap kebenaran rukun iman pasti akan membawanya menjadi orang yang sukses dan berjaya. Karena iman itu merupakan daya dorong yang sangat kuat untuk melahirkan tingkah laku dan karakter akhlak yang positif.
dan keimanan ini perlu dikuatkan dan dikokohkan serta disirami dengan selalu beribadah kepada Allah serta berzikir kepada Allah. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ada metode selain Islam. Pertama, dugaan dan hawa nafsu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 36. Dalam hal ini, tafsir Muhammad Quraishi Shihab, lebih-lebih jika prasangka itu lemah, sebagaimana prasangka orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir dan pengikut-pengikut mereka yang bertaklid kepada mereka. Kemudian Allah juga berfirman di ayat lain yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Dalam hal ini, tafsir Muhammad Quraishi Shihab, sesungguhnya ketentuan Allah telah turun, sempurnalah kalimat Allah yang benar dan adil dengan menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran. Al-Quran juga mengandung ukuran yang benar dan jujur antara yang benar dan yang palsu. Kemudian ada ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kufur itu senantiasa dalam keraguan mengenai hal itu, yakni Al-Quran, hingga saat kematian datang kepada mereka dengan tiba-tiba atau azab hari kiamat datang pada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 55. Ayat ini menjelaskan sikap orang kafir terhadap Al-Quran. Mereka tidak percaya terhadap Al-Quran meskipun telah datang bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai kalamullah, bukan ciptaan Muhammad. Dengan teguran Allah kepada Nabi yang tidak layak diutus, orang kafir tetap ragu dan tidak mau beriman kepada Allah sampai hari kiamat atau sampai datang azab kepada mereka. Kemudian yang terakhir ada berakibat kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi, sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Tanda-tanda kufur nikmat ada 3. Yang pertama, mengingkari rezeki dari Allah. Yang kedua, suka sekali mengeluh atas nikmat dari Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmatnya untuk melakukan perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Kemudian ada akibat kufur nikmat. Yang pertama, lalai dari nikmat yang sudah Allah berikan. Yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Yang ketiga, selalu memandang urusan dunia kepada orang yang berada di atasnya. Kemudian ada subbab yang kedua, sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama ada mardus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua ada mardus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Bagian pertama, mardus syahwat. Pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Seperti dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah berfirman di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Selanjutnya yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit-penyakit dengki yang ada di dalam hatinya.
Sikap zalim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dalam mengenal Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sama seperti dengan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Kemudian yang kelima ada kasratul ma'ashi, artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian ada maradu asyubhah. Yang pertama al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah yakni yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah taala, seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 39. Kemudian yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan juga keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir, seperti di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 143. Kemudian yang ketiga ada al-inhiraf, artinya penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, sehingga tak mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar serta semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Pada di poin pertama sudah jelas ada kebodohan atau kejahilan. Nah, dalam hal ini karena kebodohan itu membuat mereka lalai atau lengah, seperti di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 7. Baik, itulah pembahasan singkat dari saya mengenai ma'rifatullah. Yang pertama at-thariq illa ma'rifatullah, dan yang kedua sifat-sifat penghambat yang menghambat kepada pengenalan terhadap Allah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kekhilafan baik dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.